92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, selamat kembali hadir di rangkaian acara kita di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Yes. Nah, itu dia ya. Oke. Sobat Maestro, selamat pagi pastinya kami ucapkan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat kembali hadir di Sabtu pagi Anda, menemani Anda semua dimanapun Anda berada. Apapun aktivitas Anda, pastinya semoga acara ini bisa menemani Anda dan memberikan inspirasi di pagi hari untuk Anda. Karena seperti biasa, kita sudah menyiapkan satu anak muda yang akan menginspirasi kita dengan cerita hidup dia. Dan pastinya setiap anak muda itu punya cerita yang berbeda. Tapi jangan pernah kita menganggap rendah anak muda, karena mereka memiliki segudang cerita yang justru kadang-kadang bisa mengajarkan orang dewasa ya Kak Jo ya. Betul, sangat inspirasi itu sekali dia, pastinya ya. Setiap minggu berbeda, dan kali ini sudah lagi satu anak berprestasi yang ada di tengah-tengah kita Kak Jo ya. Yang siap kita perkenalkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Jadi langsung aja Kak Jo, yuk kita kenalan dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ya. Yuk kita sapa, silakan Kak Jo, boleh menyapa dulu. Selamat pagi. Halo pagi. Itu dia narasumber kita ya, sudah terdengar suaranya ya. Aduh, pengen lebih jelas nih kelihatan wajahnya, bisa nggak? Bisa dong Sobat Maestro ya. Jangan lupa juga berkunjung ke YouTube kita ya. Ada di Maestro Radio Bandung, dan silakan mencari Maestro Youth Channel. Kita akan mengupdate terus ya. Betul, setiap narasumber kita setiap minggunya. Dan ini dia narasumber kita yang tadi sudah menyapa kita dengan selamat pagi. Betul. Tapi belum kenalan. Kita kenalan dulu dengan siapa nih? Halo, nama aku Santa Fana. Panggilan aku Sansan. Atau kadang ada juga orang yang manggil aku Caca. Jadi ada dua panggilan lah. Wah, Sansan ataupun Caca gitu ya. Oke, kayak coklat. Oke ya. Nah, tapi kan Santa Fana ada nama panjangnya kan nih San? Ada Santa Fana Pranadharma. Wush. Sekalian itu IG aku guys. Wah, ini sekalian ya. Kita harus di sini ya. Kurang lihat di YouTube-nya, wajahnya udah terlihat. IG-nya juga bisa di-follow, bisa lebih mengenal seorang Sansan gitu ya. Kalau udah kenal IG-nya, nama lengkap ini punya arti tersendiri nggak sih San? Sempet nanya nggak ke papa mama yang membuat nama dari Sansan ini? Kurang tahu kebetulan. Kurang tahu ya, tapi cukup puas ya sama namanya ya. Puas dong. Oke ya, kita akan ngobrol panjang di hari ini ya, di dalam 2 sesi bersama dengan Sansan di hari ini. Yang kalau Sobat Maestro lihat di YouTube kita, ini sudah bertabur piala nih depan kita ya. Ini piala apa aja, dan ini satu fun fact juga Sobat Maestro ya. Ini tempatnya nggak muat. Iya, piagam-piagam itu harusnya lebih banyak lagi. Iya, tadi Sansan hadir ke sini membawa satu kardus gitu ya. Kira-kira kardus apa? Ternyata isinya adalah piala yang dimana saking banyaknya tidak bisa kita taruh di sini semua. Kalau dari pialanya juga cukup banyak, tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah medalinya tadi ya. Betul. Yang seplastik luar biasa banyaknya gitu ya. Sansan pernah hitung nggak berapa banyak kemenangan yang pernah Sansan raih? Enggak sih, mulai ngitung tuh pas mulai udah ikutannya kejuaraan dunia sih. Oh, Pas yang dulu tuh nggak pernah. Oke, yang skala dunia baru dihitung ya. Tapi kalau yang dari sekolah antar masih di Bandung nggak dihitung ya. Oh, itu berarti saking banyaknya Kak Jo ya. Iya benar. Perlombaan apa sih? Nah, sabar dong Sobat Maestro ya. Supaya lebih mengenal Sansan, kita harus tarik satu persatu ceritanya ya. Gimana kalau kita ajak bermain dulu Sansan di pagi hari ini Kak Jo ya. Biasa memang cekap. Gamesnya adalah jawab cepat nih Sansan ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Sansan jawab. Nanti dari jawaban tersebut akan kita ulik kehidupan Sansan. Nah ya, sudah siap ya? Kita mulai langsung. Ini dia pertanyaan yang pertama untuk Sansan. Cina atau Bandung? Apa? Dari Cina atau Bandung? Dari Cina atau Cina atau di Bandung? Pilihannya cuma 2, Cina atau Bandung? Bandung? Bandung. Oke ya. Kedua, makan atau olahraga? Makan. Makan. Oke ya. Ternyata mudah menjawab yang pertanyaan kedua ya. Makanan favorit seorang Sansan? Mie. Mie. Wow. Dan pedas. Mie dan harus pedas, itu ada catatannya ya. Apapun yang pedas deh oke deh. Oke ya. Apapun yang pedas itu ditambahkan garis bawah itu ya. Pertanyaan selanjutnya, boxing atau kettlebell? Kettlebell. Kettlebell. Selanjutnya, prestasi yang paling membanggakan dari seorang Santa Fana? Prestasi membanggakan so far kalau di kettlebell itu pas lagi 2019 itu aku medali emas, sama aku dapet world record juga, set record. Oke, medali emas dan world record ya. Terakhir, orang tidak tahu bahwa seorang Santa Fana adalah
adalah mahasiswi yang masih berkuliah tapi di Cina. Adalah juara dunia. Oke ya. Ternyata ada koma-komanya ya, tapi itu jawabannya ya. Itu dia Sobat Maestro ya. Bisa banget diulik dari jawaban-jawaban dari seorang Sansan di hari ini ya. Sudah selesai Kak Jo ya? Ini Kak Jo jari notulennya di hari ini ya. Langsung nyatet apapun Agak ya. pusing di bagian akhirnya kita ya. Oke deh, supaya nggak pusing, kita langsung ulik satu persatu Kak Jo ya. Boleh, Dari yuk. pertanyaan tempat dulu deh. Ternyata kenapa sih ditanya langsung Cina atau Tiongkok gitu ya, dibandingkan dengan Bandung? Karena ternyata seperti yang Sansan bilang tadi, Iya. orang tidak tahu bahwa seorang Sansan ternyata masih menjadi seorang mahasiswi yang seharusnya berkuliah di Tiongkok sana. Iya, betul. Tapi kok masih bisa di Bandung dan hadir ke Maestro? Gimana ceritanya nih Sansan? Ya karena COVID ini, jadi waktu itu aku balik buat liburan doang 2 minggu, ujung-ujungnya aku 2 tahun di sini. Wow, 2 minggu berujung 2 tahun ya. Iya, jadi kuliah aku semuanya jadinya online di sini gitu. Oke, jadi saat COVID benar-benar melanda itu, Sansan sebenarnya sudah ada di Tiongkok ya? Udah di sini. Oh. Aku tuh balik pas Januari. Awal belasan lah, Januari belasan 2020. Oke, dengan rencana ingin liburan ceritanya. Iya, libur doang. Terus Februarian awal lah aku udah mau balik ke sana. Tapi Tiba-tiba ya itu tiketnya di cancel, dimundurin sampai ujungnya cancel. tapi dimundurin tuh tapi 2 tahun ya mundurinnya ya. Ya aduh ini kelamaan banget. Luar biasa. Sampai ada istilah kelamaan banget gitu ya. Iya. Tapi bersyukurnya Sansan sempat mengalami yang namanya kuliah di Tiongkok itu ya. Ya, secara kuliahnya sendiri tuh aku baru 1 semester di situnya. Tapi kan aku sebelumnya ada sekolah bahasa dulu tuh karena aku kan ngambilnya yang lokal. Oke. Jadi aku 1 tahun di situ buat sekolah bahasa sama 1 semester buat kuliah benerannya. Wow, ini menarik ya. Banyak orang yang ngomong belajar bahasa, Iya. ini tuh bisa kok les-lesan aja. Tapi menurut Sansan kayaknya akan lebih bener langsung fasih kalau langsung datang ke sana ya. Iya. Gimana pengalamannya? Tapi ini untuk gambaran untuk Sobat Maestro juga yang katanya udah kesana aja pasti bisa sendiri. Bener gak sih? Bener banget. Bener ya? Oh iya? Banget. Soalnya di sana kan kayak beli makan apa itu semua mau nggak mau Aha. pakai bahasa langsung di sana kan. Terus emang tinggal sendiri juga. Jadi kayak mau nggak mau harus hidup gimana caranya pakai bahasa itu. Kalau di sini kan kita anggap les Iya. kursus terus Aha. kayak cuman les 2 jam keluar dari situ balik lagi Indonesia lagi Sunda lagi. Iya, betul, Yang pastinya Sunda aja terus gitu Sunda ya. we, Sunda. Sunda we, nah we-nya juga menggambarkannya bahwa fasih sekali Sundanya. Tapi kalau bahasa itu kalau tidak dipakai ya susah belajarnya Iya, gitu susah, ya. ya. Tapi sebulan, 2 bulan itu kan pasti belum terlalu fasih. Tapi udah terpaksa hidup dengan harus bisa bahasa gitu. Gimana pengalamannya Sansan? 1 bulan, 2 Kalau bulan bisa dibilang tuh aku sebenarnya bisa dibilang cukup nekat. Karena aku tuh jadi pas kesana aku bukan yang kayak bener-bener udah bisa gitu juga enggak. Kalau jadi Mandarin tuh kan ada kayak IELTS-nya gitu kan, HSK namanya. Level 1 sampai level 6 paling tingginya. Terus aku tuh datang dengan keadaan cuma megang HSK 1. HSK 1-nya pun waktu SMP kayak pernah diadain serentak gitu di sekolah. Terus pas lagi itu datang ke sana cuma pakai HSK, terus aku sekolah bahasa. Terus aku pikir kan sekolah bahasa 2 semester. Terus baru aku ngambil kalau buat kuliah di sana tuh minimal HSK 5. Oke. Jauh banget kan jaraknya. Dari 1 ke 5 ya. Iya, terus Oke. aku pikir tuh ya udah sekolah bahasa 2 semester terus baru aku tes HSK 5. Ternyata aku baru 1 semester. Deadline buat pendaftaran kuliah tuh semua udah di ujung banget. Waduh. Jadi kan semester tuh mulai di September. Deadline buat kuliah tuh kayak di Desember, di Januari gitu pendaftaran kuliahnya. Itu sempat panik sedikit sih, banget sih sebenarnya paniknya. Karena dari aku baru HSK 1 banget kan. Terus kayak pas aku sekolah bahasa juga masuk kelasnya kelas yang masih basic apa yang gitu-gitu kan. Terus kayak akhirnya ngejar banget buat tesnya. Terus ya akhirnya ya untungnya tetap lolos sih si tes HSK 5-nya gitu sih, cuman kayak ya itu mepet-mepet banget sampai waktu itu tuh setelah aku tes HSK 5 aku tes lagi si HSK 4-nya karena aku takutnya HSK 5-nya aku nggak lolos, aku sudah punya cadangan 4, nggak yang 1 banget gitu. Betul. Tapi untungnya nggak usah ujian yang keempat, yang kelimanya sudah lolos Udah gitu ya. lolos ya. Wow, syukur. Gimana nih Kak Jo membahas tentang bahasa yang Kak Jo juga tadi tertarik tentang ini, gimana Kak Jo? Kalau aku sih tertariknya karena Mandarin itu kan ada nggak sih kayak apa ya, kayak EYD-nya gitu, ejaan yang memang berkalimat itu kayaknya ada subjek, predikat dan juga objek, atau memang langsung tabrak aja?
Ada sih, tapi jujurnya karena waktu itu mau nggak mau asal tabrak aja semua. Asal tabrak. Iya, yang penting jadi lah sekarang. Cuman kan literatur itu kan memang pakai bener-bener Mandarin banget tuh. Gimana caranya supaya Sansan tuh bisa paham ini bahasannya tentang ini kayak gitu. Sedangkan kita masih belum fasih di situ. Jujur sebenarnya sih dengan ngobrol juga sih sama orang lama-lama jadi kayak ngerti, oh ini tuh berarti gini, ini tuh berarti gini. Sebenarnya sekarang kalau baca lagi waktu dulu misalnya nulis apa, bikin kalimat gimana, sekarang pas udah lebih ngerti tuh lebih kayak bego banget sih gue dulu. kok gini sih kalimatnya, kok gini sih, kok aneh gitu amazed loh. aku. Tapi itu berapa lama bisa sampai beradaptasi sampai akhirnya kenapa ya aku tuh sampai nggak ini pun nggak ngerti gitu, nggak paham. Jujurnya kalau ngomong tuh kan aku tuh 1 tahun sekolah bahasa, 1 semester kuliah beneran ya kan sama orang lokalnya. Itu tuh pas lebih cepet aku naik bahasanya tuh pas lagi aku kuliah 1 semester itu, soalnya semuanya udah orang asli situ kan, dan mereka tuh pada nggak bisa bahasa Inggris, jadi kayak aku kalau ada satu kata yang aku nggak tahu tuh Mandarinnya apa, akhirnya aku kayak muter-muter ngejelasin kayak maksud gue tuh ini loh. Oke. Tapi pakai Mandarin lagi, jadi mau nggak mau karena mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku bener-bener kayak cari-cari kata lain yang kayak, terus mereka oh maksud lu ini, iya gini. Kalau kayak dulu pas bahasa kan teman-temannya pada ya bule lah atau orang Indo lagi, orang luar kan, jadi ya mereka nggak ngerti, aku nggak bisa ngomongnya, ya udah aku pakai Inggris aja gitu kan. Yeah. Jadi kayak tetap ada cara lain. Nah tapi pas lagi di kuliah udah beneran kuliahnya itu udah bener-bener nggak bisa, jadi mau nggak mau. Jadi sebenarnya di 1 semester itu tuh waktu aku naik bahasa paling cepet sih sebenarnya. Wah, tapi hebat loh. Sansan sendiri yang benar-benar nggak ngerti, biasa cuma pakai bahasa Inggris, sekarang harus apapun pakai bahasa Mandarin. Iya. Berarti bikin laporan pun pakai bahasa Mandarin. Iya. Messi, aku udah. Tapi kita nangkap satu topik yang bisa kita pelajari bersama-sama Kak Jo ya, bahwa tadi kata Sansan ternyata pembelajaran paling cepat saat lagi kuliah, Yes, harus ngejelasin ke orang yang kita belajar bareng-bareng gitu ya. Iya. Tapi secara tidak langsung itu mempercepat proses pembelajaran Sansan, juga akhirnya makin fasih dalam belajar bahasa. Berarti itu udah ya. kecebur langsung bahasa itu sih ya. Iya. Itu bukan bahasa lagi ya, ini tergolong sangat nekat sekali ya. Sangat Apa nekat. yang membuat seorang Sansan berani banget? Sebenarnya bisa bilang kurang persiapan kan, dari bahasa kok berani banget, udahlah datang sana aja dulu deh. Kok berani banget Sansan? Emang sebenarnya aku dari kecil sama keluarga tuh sering kayak tiap akhir tahun, liburan akhir tahun pasti suka dibawa ke Cina kan, buat setidaknya biar aku nggak terlalu asing lah sama Cinanya. Terus dari aku sendirinya juga aku emang orangnya suka belajar bahasa, jadi kayak lumayan juga lah kalau aku di situ aku bisa kayak belajar bahasa dengan lebih gampang, nggak perlu. Aku soalnya bukan orang yang bisa kayak duduk di meja kursi terus belajar bener-bener ngafalin gitu tuh nggak bisa. Aku tuh bisa lebih suka yang kayak langsung turun segimana kayak gitu. Jadi kayak makanya dengan datang ke Cinanya langsung terus kan aku di situ ada kayak part time juga. Dengan part time kan aku ngomong lagi juga nambah-nambah Betul. gitu. Wow. Itu dia Jadi harus ya. aktif juga ya. Iya. Percuma berarti kata orang, kecongko aja, nanti kamu langsung belajar di sana, tapi Yes. nggak melakukan kegiatan, diam di kamar aja nggak akan bisa berkembang juga Iya, gitu ya. Sebenarnya banyak sih orang yang kayak gue ini kemarin sekolahnya juga di Cina tapi gue nggak bisa ngomong Cina, banyak yang gitu. So, kayak, Bener. Iya kan, banyak yang gitu. Cuman kayak ternyata mereka tuh biasanya mainnya sama yang orang asing. Kalau nggak langsung ngumpul sama orang Indo lagi gitu. Iya, nah jujurnya kalau aku bener-bener menjauh dari kumpulan anak-anak Indo. Aku cuman tahu ada kumpulannya, aku masuk ke grupnya. Tapi kalau kayak main ya kadang-kadang doang. Tapi aku bener-bener ngutamainnya main sama yang orang lokal biar bener-bener bahasanya Mengejar sebenarnya ya ketinggalan kita. Itu tips ya Sobat Maestro ya, yang bisa dilakukan. Jadi jangan cuma sekedar kesana aja gitu ya, Iya, tanpa benar. melakukan satu action untuk bisa mau belajar bener-bener ya nggak bisa Bener juga banget. Banyak gitu ya. manfaatnya ya saat kita ketemu sama warlock ya, warga lokal itu ya. Itu dia. Iya. Tapi kan sempat kedua tahun ada di Bandung gitu ya, sempat hilang lagi nggak Sasa karena nggak dipakai 2 tahun? sebenarnya aku tuh kan ya, karena logat Sunda aku lumayan kental gitu ya. Jadi pas lagi ngomong Mandarin tuh lumayan susah tuh ngubah si aksennya itu kan. Pas di sana tuh karena sering banget ngomong sampai jadi sebenarnya udah aksennya udah mulai sedikit-sedikit udah mulai hilang. Terus tadinya kan bahasa kedua aku Inggris tuh kayak ngerasanya udah mulai berubah nih, sekarang jadi kayak si Mandarin tuh bahasa kedua. Ya. Nah sekarang aku kesini yang jadi masalah tuh itu si aksennya lagi. Balik lagi. Jadi aku kayak kalau ada temen yang nelpon atau ngomong gimana tuh aku jadi kayak awkward gitu loh kalau ngomong, jadi kayak aneh aja rasanya. Ya. Gitu. Jadi kayak di situ doang sih. Sama kayaknya mungkin nulis udah mulai lupa. Soalnya semuanya sekarang Serba jadi ngetik terus kan. antara Tugas- Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Wah itu dia ya. Satu pembelajaran bahwa namanya ilmu kalau tidak pernah kita asah terus
bisa lupa gitu ya. Benar. Salah satunya adalah bahasa. Karena ini kan mengubah kebiasaan lagi yang dulu Iya. udah terbiasa setahun setengah berarti kan Iya. harus diulang lagi jadi 2 tahun lagi Iya, nih. sekarang di sini. jadi kayak dibalik lagi dulu kan pas lagi di Cina ngomong Sundanya cuma kalau lagi orang tua telepon doang. Sekarang ngomong Mandarin ini cuma kalau teman di sana telepon doang. Iya. Sedih banget. Jadi Itu berubah dia. langsung kebalik lagi. Tapi menarik, tadi kan Sasan bilang ya, orang tua suka ngajak di akhir tahun untuk pergi ke sana untuk membiasakan diri. Berarti dari kecil sudah ada target, kayaknya kamu akan kuliah di sini. orang tua aku sih Kenapa? Ada alasan tersendiri nggak, San? emang kayak nggak tahu sih emang kayak pengen sekolahin aku di situ aja dari dulu. Terus kayak emang ada keluarga juga yang tinggal deket situ. Jadi kayak yaudah aja sekalian. Tapi sebenarnya mulai mainnya nggak terlalu dari kecil sih, paling kayak SMP SMA gitu lah, mulai kadang-kadang main ke situ. Oke, kamu di daerah mana nih, San? Shanghai. Shanghai ya. Oke, nah ini buat Sobat Maestro juga anak-anak muda yang mungkin sedang rencana mau kuliah, ternyata memilih juga Shanghai supaya dapat gambaran juga nih ya. Bener. Apakah lingkungan ini mendukung untuk anak-anak bersekolah sana juga lebih baik, atau justru tempat mainnya banyak sampai akhirnya Nah ini ternyata jawaban kedua ya? Oh gitu. ya aku percaya nggak percaya aku bukan anak yang kayak terlalu suka party. Aha. Jadi sebenarnya kayak semua orang yang tahu Shanghai pas aku balik ke sini semua kayak udah main kemana aja, udah main kemana aja. Terus aku kayak nggak sih, aku itu semua kayak jadi nggak ada yang percaya karena berarti separty itu kota itu tuh, Oh seperti itu. separty itu Shanghai itu. Jadi biasanya kalau orang mau kuliah ke Tiongkok bukan pilihannya bukan Shanghai pasti ya. Tapi seorang Sasa memilih Tapi Shanghai. Shanghai itu sebenarnya kalau Indonesia tuh hampir kayak Jakarta lah. Jadi kayak bener-bener metropolitan banget yang kayak gitu. Tapi baik lagi ya kalau lingkungannya tidak mendukung belajar, tapi kalau dari kitanya sendiri ada niat untuk belajar Yes, gitu ya, betul. bisa juga gitu ya. Iya. Jadi banyak orang nggak percaya Sasa itu ke Shanghai gitu ya. Banyak yang nggak percayanya tuh kayak masa sih lu belum pernah masuk kemana-mana, kayak emang enggak, tapi kayak jadi nggak ada yang percaya karena seperti itu di situ. Kalau ditanya Shanghai apa? Esnya enak. Es Shanghai ya. Oke, itu baru ngomongin tempat nih Kak Jo ya. Ternyata banyak yang bisa kita bahas bersama-sama di pagi. Tapi tadi kalau dipilih China atau Bandung, ternyata milih Bandung. Tetap Iya. tanah kelahirannya tuh nggak bisa bohong ya. Tetap Iya lebih dong. nyaman pastinya ya. Oke, balik lagi. Aksennya aja butuh 2 tahun aja udah balik lagi ya. Karena memang Udah cepat. kental ting ada. Teuing ya. Mendadak Nah, gitu ya. ini contoh dari kekentalan ya bahasa Sunda ya. Kita lanjut lagi tadi, makan atau olahraga gitu ya. Dengan cepat loh Kak Jo jawabannya Yes, tadi ya. betul. Makan gitu ya. Kenapa? Padahal kan identik dengan olahraga Iya, ini ya. benar. Ini penghargaan-penghargaan juga nggak jauh-jauh dari olahraga. Tapi kenapa identiknya makan langsung? Sebenarnya aku sih diseimbangin aja ya. Jadi kayak makan iya, olahraga iya. Terus kayak aku bukan orang yang kayak aduh pengen kurus nih, terus jadi jaga makan, terus kayak ya olahraga. Kalau menurut aku tuh udah olahraga ya udahlah, makan enjoy aja makan gitu, Oke. biar imbang juga aja gitu. Bahkan fun fact-nya nih Kak Jo ya, katanya Sansan ini memulai olahraga juga karena berawal dari kehidupan makannya katanya ya. Oh, Karena wow. suka makan sekali hobinya gitu ya, semuanya dimakan. Orang tuanya khawatir bahwa nanti Sansan akan obesitas gitu. Jadi oleh karena itulah kamu olahraga deh, gitu ya, benar ya? Iya. Luar biasa. Sejak kapan ketakutan orang tua itu muncul? Aku dari kecil tuh makannya banyak banget. Emang kayak banyak, literally banyak gitu. Oh, oke. Dan itu sempat ngalamin obesitas atau Enggak berat badan? sih, Enggak pernah? cuman berisi aja, tapi enggak Berisi. sampai gimana sih. Soalnya emang aku udah olahraga dari kecil juga. Oh dari kecil juga Dari kecil dikenakan tuh ada olahraga. aja gitu olahraganya pasti. Wow. Sejak kapan senang olahraganya itu? Ada disuruh sama mama olahraga tuh? Aku tuh kalau nggak salah kayak dari umur 5-6 tahun tuh udah kayak ada aikido, wushu yang kayak bela diri gitu-gituan. Jadi kayak udah ada olahraga-olahraga. Itu dia Kak Jo ya, ternyata tuh membentuk juga ya. Tapi itu dari keinginan sendiri atau orang tua yang nyuruh? Emang keinginan sendiri juga sih, jadi pada akhirnya jadi keinginan sendiri juga. Apalagi kayak di umur sekarang udah orang tua udah nggak kayak yang lu olahraga udah nggak gitu. Jadi kayak ya udah aja kesadaran sendiri ya. kesadaran sendiri. Oke, Oke. tapi mama tuh ngenalin kamu tentang wushu sampai kamu akhirnya senang atau memang basicnya Sansan tuh suka yang bela diri? Emang suka yang bela diri sih. Oh, oke. Emang suka suka nonton aja. film-film bela diri atau? Ya bisa juga sih, oke juga sih Action nonton. banget ya orangnya ya bun. Tapi selain suka nontonnya, biasa ada yang bilang juga cewek kayaknya harus belajar deh tentang ini Bener. untuk Iya. bela diri pribadinya sendiri. Bener ya? Iya, Terpakai iya. nggak sih?
Ya sebenarnya kalau sampai ada apa-apa tetap lari dulu sih. Susah ya untuk mencerna itu ya. Tetap paling aman lari dulu sih, jangan coba-coba sih. Tapi Bukan kayak film ya, aku bisa Jangan. Enggak ya. jangan. Terlalu gegabah itu ya. Ya, tapi kan Oke. bekal aja lah ya. Betul ya, setidaknya buat pembelaan dirinya ada lah basicnya. Kalau mau udah kepepet nggak bisa lari, ya udah ilmu itu dipakai gitu ya. Oke, dan ternyata kalau dibilang makannya, itu aja kecintaannya udah kelihatan nih Kak Jo ya. Makanan yang bikin orang takut karena suka bikin gemuk. Mie ditambah pedes banget katanya. Berarti suka banget makan makanan pedes gitu ya? Iya, aku kalau kayak dibilangin jangan makan pedes, akhirnya aku malah jadi nggak makan. Oh, Kayak nggak, aku bukan orang yang kayak bener-bener kayak sambal dibasoin gitu ya, yang sepedes itu. Tapi aku cuman kayak yang penting ada kayak kerasa pedes. Kayak harus cari yang- ada pedesnya gitu ya? Iya, terus aku emang orang yang kalau makan tuh aku bener-bener, makanya aku harus olahraga karena aku tuh bener-bener into karbohidrat banget, yang kayak nasi, mie, Wow. yang gitu-gitunya. Aku kayak nasi tuh bisa banyak banget, yang gitu-gitu. Kamu temenan sama aku berarti. Nah, Ayo, kita makan bareng berarti Iya. ya. Kalau makannya udah temenan nih, olahraganya udah temenan belum Kak Jo? Nah, belum ya. Gak apa-apa ya. Semoga ini juga jadi Motivasi. motivasi buat yang mendengarkan juga ya. Imbangi. Kalau kita lihat dari YouTube gitu, kalau Sobat Maestro berkunjung ke YouTube kita dan melihat Sansan ini bukan orang yang badannya berisi, enggak. bener. Dia mengaku dia makan apa aja barbar suka Yes. gitu, tapi dia bisa menjaga badannya. Salah satunya adalah tipsnya Betul. adalah olahraga. Betul. Gitu. Seimbang sih ya. namanya hidup tuh. Seimbang, hidup seimbang ya. Dan akhirnya kalau kita bicara olahraga, tadi ada 2 pilihan yang diberikan ya. Mau boxing atau kettlebell ya. Tapi ternyata katanya fun fact-nya dua-duanya ada olahraga yang dijalani oleh seorang Sansan gitu ya. Iya. Tapi kenapa begitu lebih mencintai kettlebell? Kalau kettlebell tuh aku udah mulai dari kecil kan, dari umur 12 tuh udah pertandingan pertama aku. Wow. Ya itu kettlebell, dan kayak masih berjalan sampai sekarang. Terus kayak ibaratnya udah punya nama juga di kettlebell. Kalau boxing tuh aku baru mulai setahun belakangan ini karena ya nggak ada kerjaan, kayak santai kayak ngapain, ya udah boxing. Terus kayak soalnya kettlebell tuh kan sekarang pertandingannya semua jadi online. Terus aku jadi kayak males, kalau online tuh harus direkam video gitu, ribet kan. Ya. Dan akhirnya aku nyobain boxing aja, kayak biar ada pertandingan apa kecil-kecil ikutan gitu. Menarik ya. Boxing itu adalah hiburan. Ya, iseng-isengnya Sansan adalah boxing Sobat Maestro ya. Tadinya cuman buat cari ilmu doang sih. Oh. Tapi kayak lama-lama kayak kalau nggak ada target kayaknya kurang asik nih. Waduh ya. Kayak saya ya. Oke, jangan main-main Mas Hasan ya. Tapi memang kayak industri boxing juga sedang berkembang di Indonesia ya. Lumayan. Kalau kita lihat juga mungkin Sobat Peso juga tahu ada beberapa turnamen artis-artis ditandingkan dalam boxing gitu ya. Betul. Oke, ini siapa tuh Hasan tiba-tiba ada yang nantangin gitu ya. Tunggu aku ya. Jangan lo serem lo, nanti kalau misalkan berdarah-darah gimana? Tapi Aduh. pasti ada pengamannya segala macam ya. Hasan, Kalau ya? cewek ya pakai pengaman Oh, sih. Iya, syukurlah. jadi lebih aman. Tapi tetap jatuhnya sport daripada di jalanan ya. Iya. Nggak ada aturan, lebih baik kita di atas ring aja bertanding Bener. gitu ya. Nah itu ternyata kettlebell ini adalah salah satu jawaban yang mungkin kita nantikan. Piala ini piala-piala apa sih? Ini adalah kettlebell ya. Dan mungkin banyak sobat seru juga, apa sih itu kettlebell, olahraga macam apa gitu ya. Betul. Nah ini adalah tugasnya seorang Sansan yang bisa Menjelaskan, menceritakan atau ya. menjelaskan. Olahraga apa sih ini Sansan? Kalau kettlebell sendiri tuh bentuknya kayak bulat gitu, terus ada gagangnya. Kalau yang suka ke gym sih harusnya tahu ya sama kettlebell ini. Dia tuh ada beratnya beda-beda. Oke. Ya, dari 8, 12 kayak beda 4 kilo, 4 kilo ada 8, 12, 16, 20, 24 kayak gitu. Maksimalnya di? Kalau kayak di pertandingan di 32 sih. Maksimalnya 32. 32, tapi kalau kayak di gym-gym biasanya ada yang kayak sampai 40, 48. Oh, untuk beratnya Iya. lebih berat ya, ada ya. Tapi biasanya kalau di gym mereka nggak pakai sesuai seperti kettlebell sport gimana ininya sih. Oke. Ya, terus kalau secara pertandingannya gimana? Pertandingannya tuh kita adu mental ya, bisa dibilangnya begitu. Oh. Jadi kita tuh harus ngangkat selama 10 menit, Aha. nggak boleh ditaruh. Jadi kalau udah jatuh ya udah berarti beres. Waktunya selesai. Beres ya. Jadi misalnya cuma 5 menit ya udah berarti 5 menit lagi udah hilang gitu. Oke. Jadi nah, kenapa aku bilang adu mental? Karena di saat kayak misalnya udah capek banget, itu tuh bener-bener di otak tuh kayak lagi udah taruh aja, udah capek. Tapi kayak
aduh tapi tanggung 5 menit lagi yang itu kayak perang aja di otak. Selain badan yang sedang mengangkat, tapi otaknya lebih Iya berperang. udah sama ya? badan udah lagi pegel-pegel. Terus di otak juga lagi perang sendiri kayak udah capek. Soalnya kan kayak kalau mindset itu udah kayak udah capek lama-lama juga kayak bener juga capek gitu. Ternyata itu perang mindset banget ini. Wow. Bentar, ini kettlebell tuh cuman berarti sampai dada ini atau gimana diangkatnya? Nah gerakannya tuh ada kalau di pertandingan ada 3. Ada satu yang kayak pakai 2 kettlebell gitu. Oh, ini 2. Itu dua kettlebell. Oh, oke. Ada yang 2 kettlebell, sama ada juga yang 1 kettlebell. Oh. So far aku tanding tuh aku pakai yang 1. Kalau 1 tuh nggak ke dada dulu, langsung naik ke atas. Oh, berarti di Naik ke atas. atas. Jadi dari bawah langsung naik ke atas kayak gitu. Terus tahan 10 menit. 10 menit. Nah, Aduh, tuh. cuman boleh ganti tangan 1 kali. Ganti tangan. Iya. Oh, dia kanan bisa ke kiri, setelah ke kanan lagi udah nggak boleh ganti lagi. Udah nggak boleh ganti lagi. Aku pikir 2 tangan, enggak pakai 2 tangan. Kalau ada yang 2 kettlebell 2 tangan. Oh, Tapi satu kalau 2 kettlebell ya berarti bener-bener 10 menit 2 kettlebell itu aja diem gitu, nggak boleh lepas buat taruh segala. Dan nanti yang akan menang adalah yang jumlah angkatan terbanyak dalam iya. waktu 10 menit. Iya. Pas 10 menit itu ada acuan dari semua turnamen 10 menit. Ada maraton sih 30 sama 60. 30 apa? 30 menit sama 60 menit. Oh, tapi maraton jadi maksudnya bergantian atau seperti apa? Enggak, tapi kalau maraton itu boleh ganti-ganti berkali-kali ganti tangannya. Tapi 1 orang doang yang beresin. Selama 30 menit? Iya. Ada yang full 30 menit, San? Aku pernah 30 sama 60. Aduh. Wow, ya. Ini mengerikan ya. Mungkin Sobat Master belum melihat si kettlebellnya seperti apa gitu ya. Yang belum lihat nanti ada fotonya ya. Iya, Kita iya, juga benar. ada nanti ya. Tapi sebelumnya kita gambarkan dulu ceritanya atau di perlombaannya terlebih dahulu gitu ya. Dari kalau setiap perlombaan selalu yang terberat kan 32 San, atau kadang-kadang bisa ada lomba yang ringan-ringan yang 4 kiloan gitu. 4 kilo udah pasti nggak ada sih. Gak ada ya 8 ya. Kata Sasa bilang rendah amat. Aduh, ya udah kita. Apa nih 4 kilo katanya. Apa gimana? Sebenarnya kalau misalnya buat kelasnya di kejuaraan dunia Aha. itu cuman ada 4 kategori berat kettlebellnya. Oke. 3 ada yang berarti. Kalau buat cewek itu cuma ada di amatir 16 kilo. Amatir Sama itu 16 di kilo. pro-nya 24. Oke. Kalau cowok amatirnya di 24, pro-nya di 32. 32. Oh, Iya. 4 ini aja kategorinya. Iya, itu doang untuk beratnya. Wow. Dan Sansan ini sudah mengikuti dari semua ya, dari yang pro-nya, dari yang amatirnya Iya, juga sempat kan coba. mulainya dari amatir terus udahnya ke pro. Cuman kalau kayak di Asia tuh bisa pakai 12, bisa pakai 8. Lebih bebas soalnya kan kalau Asia sendiri yang ikutannya belum terlalu banyak tuh. Jadi nggak bener-bener dikategoriin. Kalau gitu kan jadi kayak terlalu sempit ya, nggak terlalu semua orang bisa ikutan. Iya. Jadi kalau misalnya untuk kelasnya Asia bebannya semua jadi ada ya bebas lah gitu, mau pakai 8 bisa, pakai 12 bisa gitu. Oh, tapi kalau cewek sampai naik ke 32 ada nggak San? Kayaknya enggak kali ya. Rata-rata buat latihan doang sih, tapi kalau di pertandingan max di 24 atau 16 atau 24 itu tadi ada ya. yang kayak 28 lah. 28 tuh jadi maksudnya kayak nggak cuma di Asia tapi kadang ini kan kejuaraan dunia. Kadang ada yang kayak mereka bikin European Championship gitu-gitu sendiri, jadi antar kontingen sendiri. Oke. Nah kalau gitu mereka biasanya bebannya beda-beda, jadi kayak nggak ngikutin harus si amatir pro segini-segini gitu. Tapi Betul. mereka bisa kayak maunya berapa ya udah bisa di situ gitu. Ini buat Sobat Western mungkin membayangkan beratnya seperti apa. Ini mungkin sama nggak San? Seperti gas LPG 3 kilo. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya. Kan beratnya seperti itu. Tapi diangkat naik, diangkat turun. Iya. Diangkat turun. Iya, Kurang lebih seperti bolak-balik itu. terus. Luar biasa ya. Wow. Jadi itu tentang gambaran dari kettlebell ini yang sudah dijalankan oleh Sansan dari umur 12 tahun loh. Nah iya, aku tuh penasaran siapa yang ngenalin pertama kali ke Sansan. Papi aku. Oh jadi papi tuh juga lomba beginian? Sebenarnya sekarang enggak sih ya, cuman dulu dia kayak ada kayak ngambil sertifikasi ujian-ujian Ya, gitu lah, terus udahnya kayak ngenalin aja. Nah, tapi San, 12 tahun ya. Kalau aku sebagai orang tua kadang-kadang aku ketakutan ya. Iya. Anak aku 12 tahun udah boleh ngangkat barang berat. Berat gak? Takutnya nanti mendet. Nah, itu gimana San? Sebenarnya sih, nah kesatu emang papi aku orang olahraga juga, jadi kayak dia mah ya udah aku dari kecil olahraga segala nggak apa-apa. Terus juga denger juga sebenarnya ada orang juga yang ngomong kan kayak bukannya karena beban berat lu jadi pendek, tapi juga orang-orang yang ngangkat berat itu butuh orang pendek buat ngangkat berat. Soalnya jaraknya semua jadi lebih dekat. Oh iya, jarak dari naik turun Iya kan kalau mungkin ya. kayak yang
angkat berat itu kan Angkat di besi bawah itu ke ya? atas gitu kan. Iya. Kalau dia tinggi kan bayangin berarti jaraknya jauh banget tuh buat ke atas. Oh gitu logikanya. Secara logikanya sih gitu ya, tapi nggak tahu ya kalau saintifiknya emang ternyata dia bisa bikin pendek atau gimana, nggak tahu sih. Tapi kalau secara logikanya emang sebenarnya orang-orang pendek tuh emang dicari buat si angkat berat juga. Oh. Secara lebih enak aja, lebih gampang, lebih pendek. Tapi Sansan nggak ngerasa ya, walaupun 12 tahun mulai juga, tapi tetap pertumbuhan tingginya tetap tinggi aja gitu ya. Kayaknya sih walaupun aku masih merasa sedikit kurang berapa senti lagi, tapi kayaknya sih sebenarnya buat ukuran cewek aku udah cukup. Iya, Bisa dibilang cukup. proporsional tingginya Iya, cukup baik masih oke, gitu ya. Jadi nggak masalah ya. Mungkin tuh mematahkan mitos yang 12 tahun olahraga angkat berat nggak boleh, nanti jadi pendek, nggak bisa tumbuh lagi. iya, Nggak iya. juga ya. Nggak juga. Sansan mematahkan itu dari pengalaman hidup dia sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata prestasi yang paling membanggakan dari seorang Sansan adalah katanya meraih medali emas Nah, di tahun 2019. 2019 dan Yes. di mana itu adalah turnamen antar dunia, sudah World Cup ya Iya, itu ya. iya. Wow, dan ada tambahannya juga tadi Kak Jo ya, Iya, ada world komanya. record. Nah, ada rekor dunia yang dipatahkan oleh Sansan. Gimana nih ceritanya Sansan? 2019 itu berarti pertandingan terakhir aku lagi nih sebelum sekarang kena covid gini. 2019 tuh sebenarnya aku dapet 3 hasil di situ. Oke. Satu aku dapet gold medal, kedua aku dapet si world record itu, ketiga jadi di dunia kettlebell tuh ada kayak ranking table-nya sendiri. Oke. Jadi itu mah buat kayak achievement sendirinya. Jadi buat yang afiliasi ini tuh mereka punya lagi table sendiri, yang ini ada table lagi sendiri. Nah dari pertandingan yang itu tuh waktu itu tuh pakai afiliasi yang itu satu, terus ranking itu kan biasa 1, 2, 3. Nah kalau di kettlebell tuh ada CMS, Candidate Master of Sport, terus ada MS, Master of Sport, sama ada MSIC, Master of Sport International Class kalau nggak salah. Lupa. Oke, kurang lebihnya ya. Kurang lebih. Ah. Nah, di yang kemarin itu, di yang 2019 itu tuh aku dapet si MSIC-nya ini juga. Oke. Yang berarti ya dia tuh kayak rank tertinggi di si ranking kettlebell-nya itu. Mantap. Ya, jadi dapet si MSIC-nya, dapet world record sama dapet gold medal. Wow, itu dia yang dipatahkan oleh rekor oleh Sansan nih, rekor apa nih? Aku tadi angkatannya namanya snatch yang cuma pakai satu itu, pakai 24 kilo. Dapat 102. 102 kali naik turun Iya, dalam waktu 10 menit. 10 menit. 102. Ya. Kebayang ya, Sobat Resto ya, sekali lagi ya, untuk menggambarkan seberat apa ya, kurang lebih kan ya gas LPG itu 24 kilo lagi tadi ya. Angkat aja anaknya yang berat 24 aja gitu kan. Kalau Sobat Resto Naik masih punya turun, naik anak-anak turun aja. 24 tahun, pinjem deh sini. Turun aja udah. Tapi satu tangan loh ya, satu tangan diangkat 102 kali dalam waktu 10 menit. Nah ini 10 menitnya dihabiskan 10 menitnya atau 8 Habis 10 menit. Habis 10 menit ya. 10 menit beres. Itu di situ yang jadi asiknya juga, aku jadi kayak last man standing gitu. Itu kan kalau pertandingan tuh kan bentuknya platform gitu, ada kayak 6 platform. Jadi kita 6 orang ngangkat barengan gitu. Iya. Ya akhirnya udah nyerah semua, tapi kamu masih bertahan gitu Iya. maksudnya. Wow. Itu aku di kategori berat 52 kilo. 52 kilo. Wow. Beratmu 52 dan kamu ngangkat itu 24 kilo. Kurang lebih setengah berat badan lah ya. Berat badan ya. Aku penasaran karena yang Sansan terakhir di 102 kali dalam waktu 10 menit, peserta lainnya itu rata-rata di berapa, San? Pas lagi yang itu aku tuh kan ngangkat bareng sama yang kelas 58. Nah itu pas di pertandingan yang itu hasil aku ngalahin juga yang semua yang di 58. Yang 58 pun akhirnya terkalahkan Iya, semua. jadi yang 58 kemarin tuh kayak cuma di 90, 80 udah pada drop. Wow, dan akhirnya Sansan 102 dan itu ada rekor dunia ya. Ini dipegang oleh Sansan dari Indonesia. Wow, ya. Karena ini pertandingan antar dunia, di semua negara ikut ya. Ada di mana aja waktu itu Sansan pengalamannya? Paling gede sih sebenarnya dari Rusia ya, karena olahraga ini sendiri kan datangnya dari Rusia. Terus ada juga dari US. Terus dari mana ya? Finland, Ireland, Wow. England ya gitulah. Eropa sih banyaknya. Kebanyakan dari Eropa Banyak gitu kan ya. Eropa. Kalau Asianya sih paling kayak dari kita Indonesia. Indonesianya aku doang sendiri. Yang turun aku doang Satu-satunya? sendiri. Iya, satu-satunya. Terus dari kalau nggak salah yang Ireland tuh ada dari Taiwan, dari China, sama India.
Untung ada yang dari Shanghai ya, ketemu di sini, sama-sama kuliah lagi ya. Ini teman kuliah saya nih, untung ada kayak gitu ya. Wow, membanggakan sekali ya. loh ini. Satu-satunya dari Indonesia, satu-satunya yang mencetakkan rekor dunia Iya, juga, betul. gitu ya. Dipegang oleh Sansan dan mungkin belum ada yang kan sudah 2 tahun nih sebenarnya Sansan ya. Iya. Sudah ada yang mematahkan belum rekor ini? Belum Ya? Wow, keren ya. Keren banget, ini cerita yang luar biasa, menginspirasi juga untuk kita semua ya. Dan terakhir untuk jawab cepat tadi, orang tidak tahu kalau Sansan ternyata itu walaupun dengan prestasi yang begitu luar biasa masih berkuliah di Shanghai. Dan tadi ada komanya satu lagi, apakah Jo? Jawabannya? Kok saya Oh, tuh lupa ya. Tadi Sansan bahkan lupa pasti ngomong apa ya. atlet dia bilang. Wah, ini sudah terjawab. Atlet ya, Dia bukan seorang sih? atlet. Benar ya? Atlet kettlebell bukan? Ya, Pertanyaannya atlet yang kettlebell mana ya? mungkin ya. Iya, Tadi bukan. orang tidak tahu bahwa Sansan adalah seorang apa. Iya, Itu ya kali ya. depan. Juara Bersyukur. dunia. Ini semua panik, semua lupa, semua catatannya hilang semua ya. Soalnya nggak ada dannya, ada dan doang. Oke deh Sobat Maestro. Nah, tadi kita udah cerita ya, tapi visualnya nggak ada nih Sobat Maestro, jadi mungkin kebingungan ya. Supaya nggak bingung, yuk kita langsung arahkan pandangan kita di layar yang ada di sebelah kanan. Kita akan saksikan bahwa bagaimana sih kurang lebih perlombaannya seperti apa, tempat lombanya seperti apa, supaya bisa lebih terbayang Sobat Maestro Bentukannya ya. seperti apa juga ya. Nah, yuk kita lihat sama-sama ya. Ini dia foto yang pertama. Wow, ya. Ini adalah Kettlebell Sport Championship. Ini yang di 2019 atau yang di mana nih? Ini 2019. Yang Sansan cerita ya. Ini Iya. turnamen terakhir. Seperti yang kita lihat ini contoh-contoh yang bisa diangkat kettlebellnya di atas, di bawah itu ya. Iya. Dan ini proses dari 64, 98. Oh, ini berarti tersisa Itu- berapa detik lagi? Sempat 4 lagi ya. Iya. Wow, sampai akhirnya Itu menjadi yang 102. 64 tuh aku baru ganti tangan, terus aku lagi ngeliat ke tangan sebelah aku, itu udah sobek kulitnya. Oh Jesus. Sakit. Oh, itu bisa membuat tangan sobek ya? Iya, Wow, emang nggak ada turun pelindungnya loh, Pak. atau seperti apa? nggak bisa. Nggak boleh? Nggak boleh. Wow, itu sekali lagi mental diuji gitu ya. Iya. Ketahanan menghadapi rasa sakit gitu ya. Iya, iya. Wow, itu luar Tapi biasa. pas dia kan dilihat kan, ternyata udah sobeknya udah kayak gitu ya. Nah itu tuh kayak ini nggak sih kayak aduh perih banget nih tapi masih tetap ngangkat gitu nggak sih? Enggak sih, sebenarnya kalau udah di situ kayaknya adrenalinnya naik. Iya. Kayak udah nggak Oh, kerasa jadi nggak juga. kerasa perih. Udah nggak kerasa. Oh mama. Saat adrenalin itu udah di atas, kayak rasa sakit udah di Udah, iya. kebelakangkan dulu Iya, ya. iya, iya. Oke, Itu jurinya nggak tidur ya, itu aman ya. Itu jurinya masih fokus ngeliat Tapi ya. pertandingan ini jurinya nyebelin ini. Oh, jurinya Jurinya kenapa? banget. Kenapa nyebelin? Jadi Baru kayak ya? emang kan ada peraturannya buat bisa counter, tangan harus lurus, kaki harus lurus. Aha. Jadi harus kayak lock dulu lah gitu. Ya, Kayak orang lain tuh bener-bener kayak naik langsung count. langsung kehitung gitu. Aku tuh kayak adalah 2 detik kemudian gitu ya baru count gitu, dan kayak 2 detik kan kalau nggak dihitung kayak didiemin ngeliat tuh kayak lumayan lama ya, terus Iya, kayak nggak iya, dihitung iya. nggak dihitung gitu. Oh, jadi setiap ada count itu ada kayak tanda dihitung gitu. Itu kan ada si counternya itu, nanti dia naik sendiri gitu kan. Oh, kamu Yang bisa lihat juga. Bisa. Dari segi kamu juga dilihat di Bisa, depan bisa, ada ya. bisa. Oke ya, mungkin ngantuk kata saya juga ya. Itu emang Jadi sulit. rada telat mungkin angkatnya ya. Kita cek yang lainnya. Nah, ini sudah ekspresi bahagia ya. Nah, di mana Adut semua. standing ovation semua ya ini ya. Mendapatkan penghargaan yang begitu luar biasa, 102 kali hanya dengan satu tangan, Yes. boleh berganti sekali lagi, waktu 10 menit 102 kali, luar biasa ya. Ini ada lagi foto ekspresi bahagia. Ini yang di samping siapa ini? Tanzan? Itu tim dari Taiwan. Oh, tim dari Taiwan. Iya. Ini sama-sama Asia jadi saling mendukung mungkin atau seperti apa? Emang pada kenal sih. Wow, itu Berapa dia. lama tuh kalian bersama untuk turnamen ini? Kita tinggal bareng sih sebenarnya waktu itu pas di situ. Oke. Iya, terus kayak bersama tuh maksudnya waktu di situnya kan. Heeh. Iya, kurang lebih seminggu sih. Oh seminggu, ya Iya, pasti udah jadi kayak lumayan. terus ya saling bantu aja di situnya kan, kayak butuh apa barengan. Soalnya akunya kan sendiri banget. Betul, Iya. betul. Jadi yang menariknya adalah Sansan juga jadi banyak teman dari luar negeri. Iya ya. Iya, Ih asik dong ya. Ada grup WA-nya. Karena temen ya. Nanti kalau ada grup WA gimana ngobrolnya Iya gitu. benar. Ini turnamen 2019 kayak gitu ya. Iya. Grup WA-nya. Kalau luar negeri ada WA kan? Aplikasinya beda gitu. Takutnya kan beda aplikasinya ya. Iya, benar. Tapi masih terkoneksi satu dengan yang lain ya. Iya. Ini adalah wajah bahagia dari Sansan yang kita lihat. Ini dia. Wah, begitu bahagia sekali, mengharumkan juga nama Indonesia gitu ya. Iya loh. Dimana ada bendera Indonesia yang bisa dikibarkan di sana, dilihat oleh banyak orang di luar negeri sana ya. Ini pertandingan sendiri ada di mana nih San? Ini di Ireland. Di Dublin, Ireland. ya.
Oke ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi begitu luar biasa Iya yang loh. diraih oleh Santafana di hari ini ya. Dan tadi kan cerita nih ya Sansan ya, tangannya sakit, ada tangannya kerobek gitu ya. Seperti apa? Ini mungkin sedikit menyeramkan Sobat Maestro ya. Kita lihat sejenak bagaimana pengorbanan dari seorang Sansan. Wow ya. Ini tangannya sampai robek gitu ya. Karena apakah itunya Kamu tajam? kenapa panjang sayang? Aduh sakit banget dong. Kan mau gimana tetap harus cantik dong. Oh, ya. Luar biasa ya. Juri juga mungkin geleng-geleng ya. Padahal nggak usah, nanti aja kutekannya gitu ya. Tapi tetap kutek tetap cantik ya. dong. Harus terlihat Cantik. bagus cantik tangannya. Ya. Tapi apakah tajam atau seperti apa? San? Kenapa sampai bisa berdarah? San? Kan itu besi kan, jadi kayak ya tangannya digesekin terus ke besi, lama-lama kulitnya kalah. Tapi kan ada bebat gitu Nggak kan? bisa, Oh, nggak boleh pakai. nggak boleh. Terus kalau pakai pun jadi lebih licin. Oh. Jadinya lebih capek juga Ngaruh ya. malah. Iya. Oke Iya, oke iya. oke. Wow, itu luar biasanya ya. Dan kita diperlihatkan ini ada sertifikat kemenangannya mungkin ya. Ya, itu yang tadi aku bilang Mhm. Master Sport Elite Class. Oh, ini yang Jadi ada yang MSEC, ada yang IC, tapi sebenarnya mah sama aja sih. Oke, tapi ini ada sertifikat yang menggambarkan ya bagaimana diciptakan oleh Santafana tadi. Dan ini ya yang Santafana bilang yang rekornya bukan? Iya, Nah ini ya dengan skor 102 dengan berat 24 kilo, dengan berat badannya dari Santafana juga ini ya. iya. Dan yang luar biasa kita bisa lihat ya dari Skotlandia, Latvia, USA, Rusia satu nih. Dan ini benar-benar kayak Asia cuma satu nih ya. Iya. Wow, luar biasa ya, kebanggaan kita semua. Yes betul. Perjuangan Santafana ada namanya dalam rekor dunia. Wow, keren banget ya. Dan ini buat Sobat Maestro yang mau lihat perjuangan seorang Santafana kalau latihan gimana, kita juga dapat bocorannya sedikit Kak Jo ya. Kita mau kasih lihat ke Sobat Maestro ada satu video ya. Ini kalau kita lihat sejenak, ini ada berat beban ya yang akan diangkat oleh Sansan nih. Ini beratnya berapa di sana? Ini kalau nggak salah di 107 atau 9. 107 sampai 109 kurang lebihnya ya. 107 109. Nggak salah. Dan kita coba lihat apakah perjuangan Sansan itu mudah gitu ya. Ya nggak mudah lah kata siapa mudah ya. Pakai nanya gitu ya. Tapi kita lihat Sobat Maestro ya, kalau kita bisa bersama-sama saksikan, ini dia latihan yang setiap hari dilakukan oleh Berat Sansan. banget lihat tuh hidupnya. Wow. Berat ya. Berat banget ini. Jadi kalau Sobat Maestro bilang hidup itu berat, ada lagi yang lebih berat ya. Alat-alat yang diangkat oleh Sansan untuk latihan. Tapi aku penasaran kenapa latihannya harus lebih daripada latihan kamu yang 24 itu gitu kettlebellnya. Kan kayak ada latihan lain yang buat nambahin power ke situnya kan. Oke, Iya, ini salah satu kayak latihannya biar bisa jadi nambah power aja ke Oh situ. my god. Wow. Kill sih. Ya. Soalnya 100 lebih gitu loh. Ya mungkin itu juga kali ya. Kenapa harus latihan lebih berat? Jadi kalau Iya. kita sudah terbiasa 100 diangkat, gitu ya, saat 24 jadi terasa lebih ringan mungkin. Kalau kita latihan 24 terus kan, Iya, itu iya, kan, very mungkin mindset logikanya ya. seperti itu Betul, ya. betul. Ini tadi 109. Katanya ada bocoran lagi, katanya bahkan Sansan pernah lebih berat lagi ya. Rekor paling berat berapa nih San? 125. 125. Itu Ini berat setara badannya. gimana sih Kak Jo? Kan tadi ada anak bayi diangkat gitu ya. Ini 125 ngangkat apa nih sekarang ya? Nggak ngerti mobil kali ya. Mobil ya. Luar biasa Aduh, nih ya. tapi pas kamu 125 ngangkat 125 itu berat badan kamu berapa? Berat badan aku di situ kayaknya di 58 atau 59. Oh my god. 58 jadi dua kali dari berat badannya. Iya loh. Luar biasa Gimana ya. cara ngangkatnya ya? Buktinya bisa kan ya. Gimana cara angkatnya ke apa? Iya. Kalau misalnya orang lain bilang beban aja udah berat, nih lebih berat lagi kayaknya ya. Tapi Kak Jo, di balik cerita perjuangan keberhasilan seorang Sansan dengan segala penghargaannya ini, katanya yang paling berkesan untuk seorang Sansan adalah saat 2019 dia mendapatkan piala antar ini dengan rekor dunia terpatahkan, pertandingan antar dunia. Katanya Sansan juga harus berkutat dengan berat badannya karena menurunkan berat badan. Iya. Betul ya? Iya. Nah ini katanya fun fact-nya lagi Kak Jo ya, saking berusahanya menurunkan berat badan, Iya. ini katanya saking lemesnya megang pulpen aja tangannya gemeter. Ini gimana Sansan ceritanya? Pas lagi 2019 itu ke satu mah aku baru pindah ke Cina juga. Aku pasti sendiri. Terus kayak udah kayak ya bisa dibilang jadi lebih banyak makannya ya daripada olahraganya. Terus itu aku spare 2 bulan sebelum pertandingan aku turunin berat.
Itu tuh kurang lebih sebenarnya berat aku di situ di 56-an, 57, 56 lah. Sebenarnya aku cuma perlu turun sampai ke di bawah 52 doang. Jadi sebenarnya paling 5 kilo lah gitu kan. Tahun sebelumnya tuh kayak sebulan sebelum tuh kayak gampang banget. Nah di tahun ini aku udah spare 2 bulan sebelum, terus bener-bener aku makannya bener-bener yang akhirnya karena takutnya nggak turun, aku udah yang kayak semuanya bikin sendiri, nggak berani makan di luar. Teman-teman ngajak makan nggak dulu. Nah terus kayak tapi beratnya nggak turun-turun tuh anehnya waktu itu. Dengan kadar aku tuh kalau di Cira tuh kuliah dari pagi, terus beres kuliah tuh aku masih ada kerja juga part time. Beres part time mungkin aku masih ya baru latihan malamnya. Jadi kayak sebenarnya bisa dibilang udah cukup capek tuh rutinitasnya. Tapi berat badannya nggak goyang. Terus bener-bener dietnya udah yang sampai kayak waktu itu tuh aku pokoknya cut semua carbs. Jadi bener-bener nggak makan nasi, nggak makan semua lah, bener-bener gula-gulaan semua nggak. Tapi gitu nggak, udah mulai stuck gitu kan, nggak goyang stucknya tuh di 54 tuh kayak adalah 2 minggu segitu aja terus. Itu makanya stres. Nah mungkin juga ngaruh dari si aku stresnya itu akhirnya jadi nggak goyang juga sih timbangan. Betul. Nah itu tuh aku udah sampai yang misalnya aku megang mic gini, ini tuh bisa nanti tuh mic-nya kalau mau dilepas harus ditarik gitu loh, soalnya tangannya kayak kaku kram gitu. Kayaknya tuh soalnya emang kayak di badannya jadi banyak yang kurang juga gitu karena ini nggak dimakan, itu nggak dimakan, ini nggak dimakan, tapi masih rutinitasnya masih padat juga gitu kan. Terus sempat sampai 1 malam lagi tidur dari kaki semua kram banget, terus itu bener-bener panik banget karena aku sendiri. Terus kramnya bener-bener yang kayak pokoknya biasa kan kram terus kita di stretch gitu kan terus sembuh kan. Ini tuh keramnya yang kayak ujung jempol aku goyang lagi dikit tuh langsung ototnya kayak narik lagi semua. Pokoknya itu parah banget. Terus itu kayak di situ aku cuma bisa telepon mami aku. Terus kayak mami aku juga kan mau gimana ada jauh di mau dibantu perenggangan masih di Indonesia ya. Iya makanya itu parah banget. Kayak gitu. So kira sampai di sana di Dublinnya pun berat aku masih kayak pas-pasan mepet banget. Terus akhirnya aku di situ 1 hari sebelum timbang aku bener-bener yang nggak makan nggak minum, tapi aku siangnya lari, malamnya lari lagi 2 kali. Dan nggak goyang juga timbangannya, tetap kayak stuck gitu. Besokannya timbang masih kayak tiba-tiba kelebihan 0,2, padahal pas lagi di rumahnya nimbang tuh udah pas 520. Tiba-tiba jadi 52,2. Nggak boleh kan harus 52,0 ya? Harus 0,0 atau ke bawah. Wow. Strict banget ya. Kayak ini kan dekat dengan turnamen ya. Berarti kondisinya kan kayak kalau kurang makan ini bisa membuat lemes, sedangkan harus angkat beban yang luar biasa beratnya gitu ya. Itu tantangannya juga di situ ya. Mental kena segala juga. Semua kena sih. Kenapa makanya penghargaan itu begitu berarti buat seorang Sansan ya, karena cerita di balik itu yang begitu luar biasa ya. Yang mungkin gak banyak orang tahu juga. Ini yang bisa diceritakan juga tadi ya. Wah luar biasa. Kita cuma bisa lihat tuh kayak wah ini udah celebration ya, wah ini udah kayak gini ya. Tapi di belakangnya itu kita nggak akan pernah tahu prosesnya. Betul ya. Ini kayak tangan robek tuh kan nggak cuma pas pertandingan itu kan kayak pas latihan juga bisa gitu. Jadi kalau bisa dibilang saat turnamen yang ini ya 2019 ini sebenarnya tangannya sudah sedikit ada robekan di tangan. Sebelumnya sih ada kayaknya yang bekas-bekas sebelumnya gitu. Tapi berarti kalau waktu Sansan di China itu latihannya sendiri atau memang ada tempat khusus sendiri di kamar? Aku kan kerjanya di gym gitu kan. Oh untung jadi ya. aku bisa di situ. Oh my god. Oke. Wow ya, segala perjuangan dari Sansan ini ya sudah diceritakan untuk kita semua ya. Menggambarkan bahwa setiap namanya kemenangan itu ada sesuatu yang harus dibayar gitu ya. Penilaian yang dibayar dari seorang Sansan adalah seperti ini gitu ya. Bagaimana tadi berjuangan bukan berhenti kuliah loh Sansan ini ya. Sansan tetap kuliah, tetap magang juga, harus sambil latihan, tapi sambil diet juga gitu ya. Luar biasa. Komplit lah, paket komplit ya. Luar biasa. Nah, target Sansan sendiri nih, adakah turnamen terdekat yang berhubungan dengan kettlebell ini lagi yang ingin dikejar oleh Sansan? Sebenarnya buat sekarang belum ada karena semuanya online. Kayak bayangin aja kayak tanding sendiri, video rekam kan kayaknya nggak bisa banget deh suruh kayak gitu, nggak ada. Gak seru ya? Iya. Adrenalinnya juga jadi gak terbawa gitu ya? Nggak bisa banget lah yang kayak gitu mah. Sekarang lagi ada sebenarnya ini lagi ada World Cup di Portugal. Iya cuman ya nggak bisa kesananya kan. Terus kayak jadinya ya udah nggak tahu ya, mungkin paling cepat mungkin tahun depan. Soalnya World Cup tuh paling setahun 1-2 kali doang. Luar
Waktu itu setahun atau 2 tahun kali ya. Iya. Oke ya. Itu cerita gambaran tentang dunia kettlebell ya. Padahal masih banyak loh yang bisa kita gali lagi Aku sama masih Presno pengen ya. tahu kuliahnya. Oh, Nah, masih banyak ya selain kuliah tentang kettlebellnya sendiri gitu ya. Dan masih banyak yang bisa di-sharingkan untuk San-San untuk kita semua di tempat Betul. ini. Tapi kita break dulu deh Kak Jur ya. Yes. Karena tidak terasa sudah sesi pertama selesai. Kita akan kembali lagi di sesi kedua dengan cerita juga dari San-San. Iya. Jadi pastikan tetap bersama kami di 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound.